seperti Abah katakan juga kan, kalau menang itu ya itu sudah jalannya, tapi kalau enggak ya Allah menyelamatkan Abah gitu. Caranya tuh Abah itu ya apa ya, jangan dibayangin dengan diceramahin satu-satu gitu kan. Jadi kalau dari pas aku kecil lewat cerita, sebelum tidur diceritain sama Abah, misalnya dulu Abah pengalamannya seperti apa, jadi mendongeng gitu. Kita jadi mengambil nilai-nilainya, contohkan juga sama Mama Abah misalnya tentang kesopanan, etika gitu. Dan sebenarnya kayak bukan menang kalah, nggak masalah, lebih ke menang kalah itu di tangan Allah, itu di luar tangan kita. Yang penting kita usaha semaksimal mungkin untuk membawa pesan dan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube inilah.com. Kali ini obrolan Sultan edisi spesial karena kita mengundang salah satu anak dari pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, dan kita sudah kedatangan Mutiara Baswedan. Kita tepuk tangan ya. Tuan, akhirnya Mbak Kak atau apa? Tia aja. Tia aja. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lagi kebetulan tidak keliling daerah atau disempatkan hadir ke inilah.com? Alhamdulillah lagi di Jakarta, tapi nanti sore mau ada acara di Serang. Oh gitu, terima kasih sudah hadir di inilah.com ini. Thank you. Kali ini kita mungkin akan berbincang agak sedikit panas mungkin ya. Karena sudah mendekati pemilu. Kita mulai dari, kita tahu pemilu sudah semakin dekat. Dan mungkin di banyak tim ses kita juga sudah mengundang banyak caleg, tentu mereka berjuang dengan dapilnya dan lain-lain sebagainya. Nah sebetulnya kita ini penasaran bagaimana perasaan seorang Mbak Mutiara yang sebagai seorang anak juga melihat ayahnya berjuang dalam kontestasi demokrasi ini dan sudah semakin dekat dengan hari pencoblosan. Perasaannya gimana, Mbak? Aku sebagai anak bangga sama Abah, karena aku ngerasa Abah ini memang mau memperjuangkan perubahan untuk Indonesia adil makmur untuk semuanya gitu. Jadi aku bangga Abah berani untuk menyuarakan hal yang mungkin nggak menjadi yang mainstream ya waktu itu. Dan juga di situ aku melihat bahwa Abah Caimin membawa warna baru gitu dalam pemilu kali ini dengan adanya desak Anies, lepet Imin. Jadi sebagai anak aku ngerasa bangga sama orang tuaku, mereka udah berani dan karena itu pun aku pengen ikut bantu gitu. Apalagi setelah melihat kerja Abah di Jakarta setelah 5 tahun kan, pas di akhir-akhir tuh banyak yang nyamperin gitu, bilang terima kasih Pak Anies sudah melakukan A, sudah melakukan B gitu. Karena itu aku merasa bahwa emang ada purpose yang mau dicapai gitu, bahwa kita mau berjuang untuk masyarakat secara umum gitu. Jadi gara-gara itu aku tertarik untuk bantu juga in any way that I can gitu. Berdasarkan kesadaran atau memang permintaan Abah untuk meminta Tia ini keliling ikut bantu kampanye? Abah nggak pernah minta. Abah itu mendukung anaknya mau bidang apapun boleh gitu. Jadi tapi aku merasa bahwa aku setuju dengan apa yang diperjuangkan oleh Abah, dan aku mau menjadi bagian dari perubahan. Jadi caranya waktu itu aku bergabung di tim substansinya gitu. Jadi yang nggak di depan layar. Iya. Dan setelah itu alhamdulillah dapat pengalaman juga untuk keliling, ketemu langsung dengan masyarakat, dapat cerita banyak, keliling jadi melihat sisi lain dari Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi aku bersyukur sekali punya kesempatan untuk belajar dan juga berkontribusi terhadap perubahan juga nantinya. Apa yang membedakan kampanye di DKI waktu itu dan Pilpres yang sekarang? Waktu kampanye Pilgub dia ikut juga? Sebenarnya aku nggak sesering itu ikut pas Pilgub. Jadi waktu itu mungkin mindsetnya masih ya Abah sibuk jadinya gitu. Lebih apa ya? Lebih memikirkan tentang waktu aku dan Abah. Tapi family time-nya berkurang. Walaupun aku sesekali ikut
dan selalu hadir untuk dukung Abah ketika debat. Terus kadang sekali-sekali ikut, dan waktu itu juga masih kuliah, jadi sambil kuliah gitu kan. Nah sekarang aku melihat hasilnya di Jakarta dan aku merasa pengen ikut turun tangan gitu, pengen ikut berkontribusi. Abah nggak minta, aku daftar ke tempat tim substansinya, itu pun tetap diwawancara juga gitu. Jadi tetap melalui proses kok. Jadi di situ aku ngerasa bisa berkontribusi di belakang layar. Dan alhamdulillah karena ada kesempatan untuk keliling juga, aku merasa bahwa ini bukan kesempatan yang mungkin semua orang bisa dapat gitu. Sebuah privilege untuk belajar. Dan akhirnya aku ikut, dan alhamdulillah seneng bisa ketemu masyarakat dari mana-mana. Jadi artinya ketika di Pilgub dulu nggak seintens sekarang ketika di pemilu 2024 ini ya? Iya, karena mungkin sekarang juga setelah melihat kinerja Abah di Jakarta sih, jadi melihat bahwa Abah itu bisa berdampak positif untuk orang banyak gitu. Jadi kalau misalnya bisa dirasain oleh masyarakat yang lebih luas gitu, misalnya se-Indonesia, ya aku senang untuk sharing Abah gitu. Kenapa enggak gitu ya? Nah tapi kemudian ini kan kita sudah beberapa hari lagi menuju pencoblosan. Setiap malam tuh bisa tidur tenang nggak sih kira-kira? Alhamdulillah bisa. Bisa aja ya? Bisa-bisa aja. Karena ya kita kan ikhtiar. Selama ini kita tahu apa yang kita perjuangkan. Itu perubahan, keadilan, Indonesia yang makmur untuk semuanya, kesetaraan gitu. Dan aku merasa kalau memang ini jalan yang terbaik ya akan dilancarkan. Kalau memang bukan ini jalannya, pasti ada jalan lain untuk berkontribusi juga gitu. Positif sekali ya. Positif sekali. Jadi memang tidak ada kekhawatiran hasil dari pemilu itu entah menang atau kalah, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ya karena kalau menang memang itu takdirnya, kalau kalah ya berarti ada jalan lain yang mungkin lebih baik gitu. Karena mungkin ada jalan lain yang pasti ada yang lebih baik, dan mungkin yang seperti Abah katakan juga kan, kalau menang itu ya itu sudah jalannya, tapi kalau enggak ya Allah menyelamatkan Abah gitu. Mungkin diselamatkan, akhirnya perspektifnya terselamatkan begitu ya. Tapi beginilah, kalau misalkan memang menang kalah tidak menjadi persoalan, kira-kira selama proses kampanye di 2024 ini, apa yang paling membekas di hatinya Tia, entah sebagai tim substantif ataupun seorang anak atau mungkin seorang warga Jakarta melihat kok masa kampanye ayah gue sampai kayak gini ya diserangnya, apa yang paling melukai hati Tia? Sebenarnya kayak bukan menang kalah, nggak masalah, lebih ke menang kalah itu di tangan Allah, itu di luar tangan kita. Yang penting kita usaha semaksimal mungkin untuk membawa pesan dan perubahan, untuk mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dengan kita, untuk diskusi gitu. Terus yang paling menyakitkan apa ya? Kayaknya karena kita menjalani dengan senang, dengan ada tujuannya, ada perasaan ini perjuangan gitu. Ya nggak mungkin semuanya ringan sih, tapi nggak ada yang benar-benar menyakiti, alhamdulillah. Pasti kan sampai juga kabarnya ada fitnah ini, hujat ini, hoax ini. Iya, kayak aku ramai tuh jadinya. Jadi ya, ada nggak yang betul-betul sampai kok gini banget sih? Sebenarnya memang dari dulu ya banyak yang begini. Yang bisa aku lakukan adalah memfilter aja, ada voice, ada noise kan. Jadi yang kita dengarkan itu ya mungkin mereka punya masukan, ya diterima. Kalau misalnya caranya nggak sesuai, ngata-ngatain, ya itu urusan mereka. Nggak apa-apa, mungkin mereka sedang melewati masa sulit atau gimana, mereka melampiaskannya gitu ya. Itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan adalah fokus pada pesan yang disampaikan, dan nggak perlu didengerin juga sih kalau emang serangan-serangan misalnya buzzer seperti itu ya. Nggak perlu didengerin. Iya. Selama ini yang paling banyak voice atau noise yang sampai? Sebenarnya dua-duanya, cuman kita harus bisa ngefilter aja. Jadi misalnya ada yang misalnya penyampaiannya buruk gitu, dia ngekritik dengan cara yang ngata-ngatain gitu ya, kita cari jadi itu sebenarnya mau kritik apa sih gitu. Jadi
kita ambil hikmahnya aja, ambil pesannya aja. Ambil hikmahnya aja. Betul. Selagi pun itu hujatan, ambil hikmahnya. Iya, kan kita juga nggak bisa mengontrol untuk semua orang harus setuju sama kita. Perbedaan pendapat itu bagian dari demokrasi juga kan. Kalau semuanya satu pendapat, itu justru di mana letak kekritisan masyarakat gitu. Oke, Tia. Tia kan ini sudah ke berbagai tempat mengelilingi Indonesia, bertemu dengan banyak orang, banyak masyarakat dengan banyak harapan yang dititipkan kepada Abah. Kira-kira setelah melihat semua proses ini, politik yang di benak Tia itu apa ketika melihat proses segala macam 2024 ini? Saat ini yang aku lihat itu bahwa makin banyak yang mau bergerak untuk kalau di konteks aku ya perubahan. Oke. Jadi banyak yang sudah mulai turun tangan, ada yang bikin banner dengan caranya masing-masing, ada yang bikin videotron untuk Abah, untuk Gus Imin, jadi banyak yang sudah mulai melek politik, sadar dan menggunakan rasional untuk menentukan pilihannya gitu. Dan aku melihat apalagi dengan teman-teman Gen Z sekarang udah mulai banyak yang bisa milih kan. Mereka itu kreatif, caranya tuh out of the box dan menyenangkan gitu. Jadi menurut aku ini juga warna baru di perpolitikan di Indonesia yang alhamdulillah bisa aku alami juga di Pilpres kali ini. Berarti menurut Tia, dalam pandangan Tia, politik itu apa? Politik itu sebenarnya cara untuk menentukan ya masa depan negara kita juga, khususnya misalnya Pilpres gitu. Pilpres itu menentukan pimpinan kita selama 5 tahun ke depan dan juga melihat 5 tahun ke belakang apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan dengan sesimpel datang ke TPS tanggal 14 Februari dan nyoblos, itu kita udah bisa menentukan arah Indonesia mau kemana sih 5 tahun ke depan. Jadi ini kesempatan untuk semuanya ikut berkontribusi menentukan arah Indonesia gitu. Artinya satu suara kita itu bisa menentukan bangsa Indonesia ke depan gitu ya. Iya, makanya buat teman-teman jangan golput ya. Terus pilih siapa kira-kira? Kalau aku sih milih nomor 1. Sekalian jadinya. Oke, berarti kalau kemudian politik seberpengaruh itu, tetapi faktanya masih ada nih Tia, generasi kita, Gen Z atau milenial yang bahkan sampai saat ini itu belum menentukan atau disebut sebagai undecided voters, swing voters yang masih belum menentukan siapa yang akan dipilih. Nah, mungkin sebagian masih mempertimbangkan beberapa hal, tapi sebagian lainnya mungkin entah acuh, abai dan merasa sama aja, nyoblos nggak nyoblos juga Indonesia begini-gini aja. Gimana kira-kira? Ya menurut aku justru ini kesempatan kita untuk membuktikan suara kita itu benar-benar bisa menentukan arah negara kita ke depannya, arah bangsa kita. Dan banyak swing voters atau misalnya undecided voters justru karena mereka masih cari tahu lebih lanjut. Itu mereka sebenarnya banyak sekali orang-orang yang kritis yang nggak mau salah pilih gitu. Jadi makanya itu kalau menurut aku ini baiknya itu memilih pemimpin, bisa lihat pertama rekam jejaknya, terus bisa lihat mereka itu nilai yang dibawa itu apa sih, dan yang ketiga tentang visi misinya, karena itu blueprint kira-kira mereka mau membawa negara ini kemana gitu. Sekarang udah banyak website juga tentang itu, informasi di internet tentang teknologi semakin maju ya. Iya, tentang masing-masing calon juga udah banyak. Jadi kalau memang kita udah meyakini salah satu yang paling baik, itulah yang dicoblos. Tapi yang penting menggunakan hak suaranya untuk menentukan yang salah satu aja gitu, nggak lebih baik daripada golput juga gitu. Dan menurut aku kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini, justru sayang-sayang suaranya gitu, karena satu suara juga menentukan berdampak. Iya. Kalau satu suara itu berdampak, satu kecamatan golput, satu provinsi golput juga akan berpengaruh juga kan pada akhirnya. Dan siapapun yang keluar hasil dari kertas suara itu ya itulah yang kemudian terpilih, entah golput ataupun tidak. Nah makanya ini mungkin menjadi concern kita nih di generasi muda nih yang masih mungkin entah kesadaran politiknya
mungkin karena jenuh dengan situasi kali ya, atau Justru kalau jenuh gimana? dengan situasi bukannya lebih baik pilih perubahan ya? Mestinya masuk lagi kamarnya. Sebenarnya itu sih kayak ya mereka menggunakan hak suaranya bisa mengubah kondisi mereka saat ini. Jadi dan untuk masing-masing pemimpin belum tentu ada yang 100% Sempurna, oke. dia calon presiden, wakil presiden juga manusia gitu. Mungkin kita nggak 100% cocok dengan semua idenya. Tapi kalau dilihat rekam jejaknya seperti apa dan berapa persen kecocokan ide-idenya tuh jadi lebih terukur, terarah gitu mau pilihnya yang mana, pilih salah satu. Oke. Nah, selama ini kan kemudian Tia juga ikut ke berbagai tempat untuk berkampanye. Ada hal yang kemudian menjadi spesial nggak karena anaknya calon presiden, sebagai anaknya Anies Baswedan, sudah ada tanda-tanda privilege yang didapatkan nggak kira-kira Tia? Ya sebenarnya kan anak presiden ya kan sekarang kan calon presiden ya. Calon Calon presiden. presiden juga bukan pejabat negara. Ya. Dan di situ aku juga ikut mendukung Abah, menemani Abah. Justru aku merasa ini privilege untuk aku bisa ketemu masyarakat dari mana-mana, Oke. bisa ketemu orang-orang hebat. Misalnya aku kemarin ke Ternate dan Tidore, di situ ketemu anak-anak muda yang mengembalikan tenun Tidore yang sudah 100 tahun hilang. Terus ada juga Ibu Nurjana, dia memberdayakan teman-teman disabilitas untuk berkarya dan punya penghasilan gitu. Jadi justru ini privilege aku untuk ketemu dengan mereka. Dan kalau misalnya dilihat dari ya salah satu rekam jejak ya, dulu Abah ketika Menteri Pendidikan pun aku nggak dapat undangan gitu. Dan akhirnya ya kalau Abah waktu itu bilang ya lewat jalur tes ya, kalau nggak dapet lagi ya tahun depan gitu daftar lagi. Jadi ada momen di mana Tia tidak mendapatkan undangan untuk masuk kampus, kalau nggak salah jalur SNMPTN. SNMPTN waktu itu. Itu nggak dapat. Sebenarnya pas nggak dapet tuh, oh ya udah nggak apa-apa. Itu karena emang biasa kan, teman-teman ada yang dapet ada yang enggak. Terus tiba-tiba kok masuk Line Today, kok jadi berita gitu. Padahal kan biasanya kan disimpan sendiri terus belajar lagi gitu. Akhirnya oh memang harusnya karena anak menteri dikiranya harus dapet gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah sekarang juga setelah melewati itu alhamdulillah bersyukur karena aku ngerasa ya aku dapet ini karena usaha sendiri gitu rasanya. Jadi sebagai anak seorang gubernur pun nggak ada privilege tertentu atau karpet merah tertentu yang sebenarnya privilege yang aku dapat justru pengalaman. Oke. Privilege untuk Jadi makna privilege-nya justru pengalaman. Pengalamannya itu karena belum tentu semua orang bisa melihat secara langsung, secara dekat keliling Jakarta di titik-titik mana, terus bisa mendapatkan cerita dari Abah, diskusi dengan Abah tentang permasalahan-permasalahan di Jakarta. Itu sebuah privilege yang alhamdulillah aku dapatkan dan mudah-mudahan dimanfaatkan dengan baik juga. Amin, amin. Nah, tapi kan kita juga, terutama Tia lah, menemukan banyak sekali anak-anak muda nih di daerah atau di kampung mana yang Tia datengin. Mereka terbilang sudah cukup mudah untuk mencari pekerjaan atau masih sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau harapan hidup yang layak? Gimana menurut Tia? Yang aku lihat banyak ketimpangan. Oke. Mungkin di daerah-daerah tertentu lebih banyak pekerjaan dibandingkan daerah-daerah lain. Mungkin bidang-bidang tertentu lebih maju di suatu daerah dibandingkan daerah lain gitu. Dan menurut aku memang Indonesia itu nggak bisa disamakan. Setiap wilayah tuh punya fokusnya masing-masing. Bisa di Maluku kelautan, Ada keistimewaan masing-masing. keistimewaan masing-masing, dan itu dituangkan juga di visi misi angin gitu. Ada wilayah per wilayah programnya beda-beda. Jadi apa yang dilakukan misalnya di Jawa dan di Sumatera mungkin nggak cocok dengan apa yang dilakukan di Sulawesi, Maluku gitu misalnya. Jadi harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kalau melihat rekam jejak di Jakarta ya, berkolaborasi gitu dengan masyarakat. Apa sih yang mereka butuhkan? Bukan membangun fasilitas lalu mereka harus beradaptasi terhadap fasilitas baru gitu. Lebih ke mereka membutuhkan apa,
itu yang dikembangkan ke depannya. Jadi bottom up ya, bukan top down doang gitu ya. Tapi kalau Tian lebih suka abah yang akademisi atau abah yang politisi sih? Abah sih sama aja kalau untuk aku. Sama aja ya. Bener nggak berubah. Sebagai rektor, lebih senang abah sebagai rektor atau sebagai gubernur atau gimana? Sama. Sama aja. Abah itu mau dimanapun diletakkan, apakah sebagai pejabat publik, apakah sebagai rektor, akademisi, Abah itu selalu menemukan cara untuk berkontribusi dengan sekitarnya. Misalnya ketika menjadi rektor dengan Indonesia Mengajar. Yep. Jadi aku yakin apapun jalannya ke depan pasti akan ada cara untuk bisa berdampak gitu untuk orang lain. Jadi core value-nya tuh berdampak mau dimanapun tempatnya. Iya. Tapi kepo deh soal metode parentingnya abah. Itu di rumah dulu ketika mungkin di Amerika, pernah tinggal di Amerika berarti itu ya. Itu gimana sih cara kemudian mendidik moral, etika, tata kerama dan lain sebagainya? Bisa cerita nggak Teh? Caranya tuh Abah itu ya apa ya? Jangan dibayangin dengan diceramahin satu-satu gitu Iya. kan. Jadi kalau dari pas aku kecil lewat cerita, sebelum tidur diceritain sama Abah. Misalnya dulu Abah pengalamannya seperti apa. Jadi mendongeng gitu. Oke. Kita jadi mengambil nilai-nilainya. Contohkan juga sama Mama Abah misalnya tentang kesopanan, etika gitu. Dan nilai-nilai itu ada juga yang kita duduk bersama dan diskusi gitu. Oke. Jadi metodenya tuh diskusi dengan anak dan juga kita boleh boleh untuk mengutarakan pendapat kita juga gitu. Jadi bukan satu arah. Oke. Jadi nggak takut untuk berdiskusi berarti ya di dalam rumah ya? Iya. Dan Abah Mama itu misalnya pas kita udah agak lebih besar gitu, mungkin SMA kuliah, SMA kalau pas waktu itu aku ikut pertukaran pelajar ke Denmark. Oh. Dan Abah itu memberikan titipan pesan bahwa Abah sama Mama sudah mengajarkan nilai-nilai yang perlu dipegang ke Tia dan adik-adik. Sekarang Tia mau berangkat ke Denmark setahun, Abah dan Mama memberi kepercayaan untuk Tia memegang nilai-nilai itu gitu. Oh. Jadi nggak cuma ngajarin, tapi diberi kepercayaan juga gitu. Dan karena diberi kepercayaan, aku merasa harus menjaga kepercayaan itu dan dijalankan gitu nilai-nilai yang diajarin. Jadi malah bukan kayak setengah kelas kosong yang diceramain terus gitu ya, tapi diberikan kepercayaan diri juga ya. Iya, dan setiap ada kumpul sama Abah pasti kita diskusi, ngobrol gitu. Suasananya enak. Jadi aku kalau ada apa-apa nggak takut untuk cerita sama orang tua. Dan itu sebuah privilege juga menurut aku, bahwa aku bisa pulang ke rumah yang nyaman, dan kalau ada hal-hal yang membuat aku tidak nyaman atau gimana di luar rumah, aku bisa pulang dan cerita ke Mama Abah dan dapet jangan nasihat kayak teman-teman di TikTok tuh. Gitu aku nonton TikTok udah kayak nonton Abah Lagi di rumah video gitu call ya. gitu. Oh, lagi video call. Iya. Ya, abah online ya sekarang ya. Abah online sekarang. Sekarang kadang-kadang ada yang manggil Abah. Jadi berkurang dong waktu intensitas ngobrol di rumahnya. Sebenarnya karena Abah sibuk, itu memang waktunya secara fisik berkurang gitu waktu dengan kita. Tapi Abah itu selalu hadir. Kalau misalnya kita perlu telepon, kita perlu WhatsApp, itu bisa, dan alhamdulillah selalu dibales. Oke. Jadi walaupun nggak secara fisik ada di rumah, Tapi interaksi itu tetap interaksi berjalan. ada. Dan kadang suka disempetin gitu, misalnya Abah pulang ke Jakarta, malam ini pulang, besok pagi berangkat lagi. Ya udah malam ini kita keluar makan bareng-bareng gitu. Kemana biasanya makan barengnya? Macem-macem, macem-macem ya. giliran siapa buat milih gitu. Cuman Iya, Abah iya. tuh selalu Pasti meluangkan memprioritaskan ya waktunya. Nah tadi nyebut-nyebut juga soal privilege. Kita tahu ini agak-agak di anak-anak muda itu mungkin agak-agak sentimen kalau bicara soal privilege, karena merasa tidak adil kali ya, kok dia mudah sementara ada banyak anak muda ini tidak semudah dia. Berarti makna privilege menurut Tia itu apa? Menurut aku privilege itu memang setiap orang punya privilege-nya masing-masing. Apakah kalau menurut aku salah satu yang aku miliki adalah orang tua yang terbuka untuk diskusi, terus kesempatan belajar yang terbuka luas. Pas kuliah aku nggak harus mikir sambil kerja gitu. Itu sebuah privilege juga.
semua orang punya privilege masing-masing, dan itu juga mau agak jadi head start gitu. Oh, iya. Dan faktornya tuh banyak. Tapi di sisi lain menurut aku itu menjadi tugas negara juga untuk membuat gap privilege ini semakin kecil gitu. Membuat Kesetaraan. lapangan ini betul-betul setara gitu ya. Kalau untuk betul-betul setara mungkin itu tergantung Oke. misalnya lingkungan pertemanan juga privilege, terus kesempatan untuk diskusi dengan orang tua juga itu privilege. Jadi banyak sekali di luar sana privilege yang setiap orang berbeda-beda gitu. Tapi di sisi lain kalau kita bisa mendapatkan pendidikan yang setara, terus mau latar belakang apapun itu bisa kuliah dengan tenang tanpa harus mikirin Tanggungan lain. tanggungan. Terus jadi itu bisa membuatnya semuanya lebih setara gitu, walaupun kita nggak bisa menghapus privilege itu 100% karena bentuknya beda-beda. Ya, dan definisi privilege-nya pun akhirnya beda-beda. Tinggal kita mendefinisikan sendiri privilege kita apa. Iya. Begitu kira-kira ya. Dan juga memang di situ peran negara untuk memastikan semua orang punya kesempatannya sama gitu. Masuk lagi nih tagline soal keadilan ya. Indonesia adil makmur untuk semua. Itu masuk lagi. Promosi lagi. Nah, tapi Tia nih, kita mau coba bertanya sekaligus, apakah Tia kemudian bisa meyakinkan ke banyak orang? Atau contoh begini, saya sekarang pemilih 02 dan 03, gimana caranya supaya saya memilih Anies Baswedan? Sebenarnya mau milih siapapun itu hak masing-masing. Yang aku lihat bahwa 01 itu punya rekam jejak. Kebetulan Abah di Jakarta, rekam jejaknya dilaksanakan, tugas-tugasnya, dan juga memihak kepada kesetaraan gitu, membawa fokus pada masyarakat secara umum supaya mendapatkan kesempatan yang sama. Aku juga secara prinsip lebih setuju dengan Indonesia adil makmur untuk semua. Yang difokuskan itu kesetaraan pendidikan, kesehatan, kesempatan. Ini semua menjadi hal yang menurut aku patut untuk diperjuangkan. Oke. Untuk teman-teman menentukan memilih 1, 2, atau 3 itu pure pilihan masing-masing. Tapi yang menurut aku perlu diperjuangkan di Indonesia saat ini adalah kesetaraan, supaya nggak ada ketimpangan yang terlalu besar gitu antara misalnya Pulau Jawa dengan pulau yang lainnya, atau misalnya sekolah di Jakarta dan sekolah di wilayah lainnya gitu. Apakah itu Tia melihat langsung di lapangan bahwa Indonesia betul-betul tidak setara, atau gimana? Kenapa kesetaraan yang menjadi titik beratnya? Karena memang banyak dari pembangunan itu kan fokus di Jawa. Jawa sentris. Dan saya merasa bahwa Amin itu dengan punya visi misi per wilayah sudah menunjukkan bahwa ingin membangun dengan cara masing-masing, dengan cara yang setara gitu. Dan setara belum tentu artinya sama. Kalau misalnya jalan tol di Jawa, di Maluku belum tentu, karena kan wilayahnya berbeda. Jadi aku melihat bahwa Abah dan Caimin beserta tim itu merasa setiap wilayah itu ada keunikan masing-masing yang perlu dikembangkan. Dan satu lagi adalah tentang kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi dengan cara desak Anies, lepet Imin. Itu udah menunjukkan bahwa ini calon presiden dan wakil presiden yang memang mau mendengar, terbuka terhadap kritik, dan juga terbuka untuk kolaborasi gitu. Dan desak Anies itu jadi kayak satu standar yang pada akhirnya mau nggak mau model kampanye yang interaktif ya seperti ini. Iya, karena kampanye itu nggak cuman tentang gimmick, nggak cuman tentang mana yang lebih keren, tapi itu menentukan masa depan bangsa kita loh gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan ke calonnya, harusnya ada kesempatan itu gitu. Jadi, mungkin ini mendekati pertanyaan terakhir Tia. Kalau kemudian seandainya kalah Tia,
Tadi kan disebut ya mungkin Abah diselamatkan gitu ya. Bagaimana sih kemudian Tia menyikapi kekalahan yang padahal banyak sekali orang nih euforianya ingin menitipkan harapan? Ya, kita berusaha berikhtiar menitipkan harapan itu juga dengan menggunakan hak suaranya. Kalau memang akhirnya bukan yang paling banyak vote-nya, ya memang sudah takdirnya ya bukan di situ gitu. Kita akan memperjuangkan juga untuk membawa perubahan yang untuk Indonesia yang lebih baik juga dengan caranya sendiri gitu. Dan aku lihat bahwa Abah itu mau di pemerintahan maupun tidak, itu pasti akan berkontribusi gitu, berdampak untuk sekitarnya. Tapi dengan kewenangan yang dititipkan kepada presiden dan wakil presiden, jauh lebih banyak yang bisa dilakukan dan dikontribusikan untuk Indonesia. Jadi justru kebermanfaatannya itu akan semakin luas ketika ada di posisi strategis presiden dan wakil presiden. Misalnya seperti ketika di Jakarta, Kampung Bayam. Yap, lagi rame itu kemarin ya. Iya, terus ada Kampung Akuarium. Ini mereka mendapat ini karena Abah punya kewenangan untuk melakukan itu. Ketika menjadi gubernur ada kewenangan untuk misalnya membuat taman di sekitar Jakarta, membuat jalur sepeda, trotoar yang lebih lebar. Itu ya memerlukan kewenangan gitu. Siap. Dan itu merupakan amanah dari masyarakat juga. Tapi kalau memang bukan takdirnya untuk di situ, ya akan dicari gimana caranya supaya bisa berdampak positif juga gitu nantinya. Tetap berdampak positif. Insya Allah. Ketika ditempa isu politik identitas, masih berguna nggak sih Tia di 2024 ini? Ya kalau di isu apapun itu bisa lihat rekam jejaknya aja. Oke. Apakah memang benar atau itu omongan orang aja. Karena ketika di Jakarta pun aku merasakan bahwa Abah merangkul siapapun itu, latar belakangnya apa, agamanya apa, dan juga banyak teman-teman dari latar belakang yang berbeda-beda memberikan testimoninya juga gitu. Jangan hanya dari anaknya yang lihat, tapi lihat dari testimoni orang-orang dengan latar belakang yang berbeda juga. Gitu. Jadi lihat faktanya, jangan apa yang dikatakan. Di banyak orang itu ya Tia ya. Terakhir Tia, ini mungkin menjadi pertanyaan penutup. Bisa memberikan semacam ajakan untuk teman-teman khususnya generasi muda, karena kan kita tahu generasi muda punya saham yang paling besar untuk menentukan siapa yang akan memiliki kewenangan menjadi presiden dan wakil presiden, entah untuk yang golput atau yang masih bingung mau milih siapa, mau milih Amin. Silahkan. Oke, buat kami sini ya. Boleh. Oke, buat teman-teman generasi muda, mungkin Gen Z dan milenial ya kalau sekarang, ini kesempatan teman-teman untuk berefleksi 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, apakah sudah sesuai dengan harapan teman-teman. Dan juga untuk menentukan arah Indonesia ke depannya. Siapa yang akan memimpin Indonesia, visi misi apa yang akan dilaksanakan, dan juga nilai dan rekam jejak apa yang bisa menjadi yang menentukan pilihan teman-teman gitu. Tanggal 14 Februari itu sangat penting. Itu merupakan kesempatan untuk membuat perubahan. Siapapun yang dipilih, itu lihatlah rekam jejak, lihatlah visi misi dan nilai yang dibawa, dan mudah-mudahan kita bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia yang adil makmur untuk semua. Amin. Amin. Terima kasih Tia, semoga podcast kita ini bisa memberikan dampak dan manfaat kepada banyak orang, karena dimanapun tempatnya, dimanapun posisinya, kebermanfaatan adalah inti utama dari kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih. Kami pamit undur diri. Kita ketemu di episode berikutnya dengan anak presiden lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.